Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM A2212151. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah biomolekuler. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu BLAST dan bagaimana cara memblas suatu sekuen DNA. Jadi, BLAST itu atau singkatan dari Basic Local Alignment Search Tool adalah algoritma dan program untuk membandingkan informasi sekuens biologi primer seperti sekuens asam amino protein atau nukleotida DNA atau sekuens RNA. Pencarian BLAST memungkinkan peneliti untuk membandingkan urutan subjek protein atau nukleotida disebut query dengan database urutan dan mengidentifikasi urutan database yang menyerupai urutan query di atas ambang batas tertentu. Baik, langsung saja kita mempraktikkan bagaimana cara memblas suatu sekuen DNA. Pertama-tama kita masuk ke halaman Google. Setelah itu kita cari BLAST. Nah, selanjutnya kita klik. Nah, di sini ada tampilannya. Kita pilih yang bagian pertama saja. Setelah itu kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal dari BLAST. Di sini ada beberapa menu dari BLAST tersebut. Ada nukleotida BLAST, BLAST X, BLAST N, dan protein BLAST. Selanjutnya kita klik nukleotida BLAST. Nah, ini adalah tampilan dari nukleotida BLAST tadi. Di sini ada tulisan Enter Query Sequence, di mana tempat ini yang akan kita gunakan untuk menyimpan sekuens yang akan kita BLAST. Pertama-tama kita copy dari Word, setelah itu kita paste. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah sampai mendapatkan tulisan BLAST. Nah, setelah itu kita klik. Kita tunggu sejenak sampai selesai loading. Nah, ini adalah tampilan dari situs BLAST tadi. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada deskripsi yang dimana deskripsinya ini yaitu hasil sekuens yang kita BLAST tadi. Di sini ada beberapa hasil sekuens tadi. Nah, di sini ada max score. Jadi, dalam konteks BLAST, max score ini merujuk pada skor tertinggi yang ditemukan dalam pencarian kesamaan urutan antara dua sekuens nukleotida atau asam amino. Jadi, skor ini mencerminkan tingkat kesamaan atau kemiripan antara sekuens-sekuens tersebut. Nah, max score-nya itu 9485. Selanjutnya ada total score. Jadi dalam BLAST, total score ini adalah jumlah dari skor yang ditemukan dalam pencarian kesamaan urutan antara dua sekuens nukleotida atau asam amino. Nah, total score ini mencerminkan sejauh mana sekuens-sekuens tersebut cocok atau mirip satu sama lain selama pencarian. Total skornya adalah 9485. Selanjutnya, query cover. Jadi dalam BLAST, query cover ini merupakan persentase sejauh mana sekuens urutan yang kita masukkan mencocok dengan sekuens referensi dalam hasil pencarian. Nah, hal ini mengukur sejauh mana query kita dapat mencakup atau mencocok dengan sekuensi referensi yang ditemukan selama pencarian BLAST, yang dimana query covernya adalah 100%. Selanjutnya, e-value. Jadi, nilai e-value dalam BLAST ini adalah perkiraan statistik terhadap jumlah perubahan atau kesamaan acak yang diharapkan terjadi antara dua sekuens jika tidak ada hubungan nyata di antara keduanya. Nah, selanjutnya per ident. Jadi, per ident dalam BLAST ini merupakan
presentase sejauh mana sequence query cocok atau identik dengan sequence referensi dalam hasil pencarian. Nah, hal ini mengukur tingkat kesamaan antara sequence query dan sequence referensi, yang dimana per idennya yaitu 99,98%. Nah, jadi di sini ada accession. Nah, jadi dalam BLAS ini accession itu merujuk pada nomor atau kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merujuk ke entry atau rekaman dalam database sequence nukleotida atau asam amino, seperti database GenBank atau database serupa. Jadi, adapun tipe molekulnya adalah DNA dan panjang 5140. Nah, di sini ada menu grafik summary. Jadi dalam BLAS, grafik summary ini adalah visualisasi ringkasan yang menampilkan hasil pencarian BLAS dalam bentuk grafis. Nah, hal ini dapat mencakup berbagai elemen seperti histogram skor, grafik distribusi e-value, dan informasi lainnya yang membantu kita memahami hasil pencarian dengan cara lebih visual. Jadi selanjutnya itu ada alignment. Jadi dalam BLAS, alignment ini merujuk pada hasil urutan pencocokan atau kesamaan yang ditemukan antara sequence query yang kita masukkan dalam sequence referensi dalam database yang kita cari. Nah, jadi hasil ini mencakup urutan yang sesuai dengan kesamaan antara kedua sequence. Jadi setiap alignment dapat mencakup informasi tentang letak awal dan akhir urutan yang cocok. Selanjutnya ada taksonomi. Jadi dalam konteks BLAS, taksonomi itu merujuk pada klasifikasi organisme berdasarkan taksonomi yang mencakup tingkat hierarki dari kerajaan, filum, kelas, ordo, famili, genus, hingga spesies. Jadi BLAS sering digunakan untuk mencari kesamaan sequence nukleotida atau asam amino dalam database yang berisi sequence dari berbagai organisme. Jadi selanjutnya distance tree of result atau pohon jarak hasil. Nah, merupakan visualisasi hierarki yang menggambarkan hubungan antara berbagai hasil pencarian BLAS berdasarkan tingkat kesamaan atau kemiripan sequence. Nah, pohon jarak ini dia menggambarkan sequence yang lebih mirip secara lebih dekat satu sama lain dalam cabang-cabang pohon yang lebih dekat. Baik, selanjutnya kita masuk cara menggunakan BLASX. Untuk melakukan BLASX pada hasil nukleotida tadi, yang kita ketahui bahwa yang memiliki kemiripan atau sequence yang kita BLAS tadi itu adalah yang pertama. Nah, di bagian kolom accession kita klik. Nah, setelah kita klik, di sini ada tampilan dari accession, yang dimana accessionnya itu DQ126302. Nah, accessionnya ini kita copy. Setelah itu kita kembali ke menu BLAS nukleotida. Setelah itu kita kembali ke menu awal. Nah, kita scroll ke bawah dulu. Di sini nanti ada pilihannya. Nah, selanjutnya kita masuk di BLASX. Setelah selesai loading, di sini juga ada tempat untuk menyimpan accession tadi. Nah, yang kita copy tadi kita paste di sini. Nah, setelah selesai di paste, kita scroll ke bawah dengan mengklik BLAS. Nah, kita tunggu loading sampai selesai. Setelah hasil BLASX-nya keluar, formatnya itu tidak jauh berbeda dari BLAS nukleotida tadi. Nah, di sini memiliki tipe molekul DNA dengan panjang 5139. Jadi, yang membedakan
Hasil BLAST tadi adalah jika di bagian deskripsi pada BLAST nukleotida tadi mencantumkan nama dari spesies, tetapi pada BLAST X ini mencantumkan protein-protein yang ada pada sekuen. Nah, di sini kita bisa lihat protein yang dikode oleh gen itu adalah beta globin yang berasal dari Homo sapiens. Jadi, beta globin itu adalah salah satu jenis protein globin yang terdapat dalam hemoglobin, protein yang membantu mengangkut oksigen dalam darah. Jadi, fungsi utama beta globin ini adalah membentuk bagian dari hemoglobin dan membantu dalam mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh yang membutuhkan oksigen. Nah, jadi kemudian panjang dari protein tersebut adalah 147 asam asid. Baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai bagaimana cara membelas suatu sekuen DNA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.